Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya dari program studi Statis Matematika semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal dari mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini ada 2 soal. Soal pertama yaitu buktikan hasil perhitungan data statistika berikut. Nah, di sini ada angka pada tabel. Nah, di sini dia diminta untuk mencari mean, simpangan rata-rata, variansi, simpangan baku, uji normalitas Uniform, dan uji normalitas uji Shapiro. Nah, pertama untuk penyelesaian yaitu A, mencari mean-nya. Nah, mencari mean di sini atau biasa kita sebut X bar. Nah, X bar di sini data dari ini X ini ditambahkan semua dan dibagi dengan jumlah data yang ada. Data yang ada di sini 11, maka kita jumlahkan nilainya 22 ditambah 35 dan seterusnya. Kita tambahkan dengan angka jumlah semuanya yaitu 11. Data di sini ada 11, jadi kita bagi dengan 11. Dan jumlah dari semua ini yaitu 647. Jadi 647 dibagi dengan 11, maka hasilnya 58,81818. Di sini saya bulatkan menjadi 58,82. Bagian B yaitu simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata di sini disingkat dengan SR dengan rumus nilai mutlak XI dikurang X bar. Nah, di sini langsung masukkan di mana XI-nya itu didapat dari nilai ini X, masukkan 22 dikurang X bar-nya ini 58,82. Jadi 22 dikurang 58,82 ditambah 35 dikurang 58,82 dan seterusnya dibagi dengan jumlah nilai yang ada yaitu 11. Jadi kita jumlahkan ini kan nilai mutlak, jadi hasilnya jika negatif juga berubah jadi positif karena dia berada di dalam nilai mutlak. Jadi 36,82 ditambah 23,82 kita tambahkan lagi dibagi dengan 11. Jadi total dari semuanya ini 174,18 dibagi 11, maka hasilnya 15,8345. Saya bulatkan menjadi 15,84. Lanjut kita ke bagian C, variansi. Variansi di sini dengan rumus S kuadrat yang sama dengan sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1 dengan N kurang dari sama dengan 30. Nah, langsung saja di sini X dikurang X bar kuadrat. Jadi sama dengan ini, cuman bedanya dia dipangkatkan 2. Nah, jadi ini nilai dari ini hasilnya 6,82 kita pangkatkan 2, maka hasilnya ini 1355,71. Begitu juga dengan ini 23,2. Jadi 500 hasilnya 567,39 dan begitu juga seterusnya. Nah, N-nya tadi kita tahu 11 dikurang 1 maka 10 dibagi dengan 10. Kita jumlahkan di atas, dapatlah hasilnya 4321,61 dibagi 10, maka hasilnya 432,16. Kita lanjut dengan D, simpangan baku. Nah, mencari simpangan baku di sini dia hanya dengan rumus S. S sama dengan sigma X kurang X kuadrat N dikurang 1 dengan N kurang lebih sama dengan 30. Di sini variansi dan simpangan baku itu sama. Yang membedakannya mencari S-nya ini berarti akar dari data variansi tersebut. Nah, di sini kan kita dapatkan nih variansinya 432,16. Artinya kita akarkan. Jadi akar dari 432,16 yaitu 20,79. Jadi nilai dari simpangan baku tersebut akar dari variansi. Kita lanjut ke uji normalitas Uniform L hitung. Nah, langkah ke-1 hipotesis atau dugaan uji. Nah, HO atau hipotesis langkah 1 hipotesis atau dugaan uji. Nah, H0 atau hipotesis awal adalah data pada sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal.
lebih besar sama dengan L tabel. Kita lanjut ke langkah 3, statistik uji, yang dimana L itu diperoleh dari nilai terbesar pada kolom mutlak fx dikurang sf. L tabel diperoleh dari tabel nilai kritis uji Lily-Pons dengan acuan jumlah seluruh sampel N dan menggunakan alfa 5% atau 0,05. Tahap 4 yaitu analisis data, yang dimana A mencari nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata di sini atau kita biasa sebut X bar yaitu 647 dibagi 11 yaitu 58,82. Nah, kita bisa lihat di video yang sebelumnya. Sedangkan B mencari nilai simpanan baku. Nah, di mana di sini simpanan baku ini nilai frekuensinya. Nah, di sini XI dikurang X bar. Dan yang ini nilai statistiknya ini frekuensi. Nah, di sini ada tabel XI dikurang X bar. Nah, XI dikurang X bar ini dapat dari 22 dikurang dengan X bar-nya 58,82. Dapatlah negatif 36,82. Nah, begitu juga di 35 nanti dikurangkan dengan 58,82 maka dapatlah negatif 23,82 dan begitu juga seterusnya. Sedangkan ini XI dikurang X bar kuadrat, yang dimana XI dikurang X barnya kita kalikan 2 jadi negatif 36,82 dikali negatif 36,82 maka hasilnya 1355,71. Begitu juga di nomor 2 negatif 23,82 kita kalikan dengan negatif 23,82 maka hasilnya 567,39 dan begitu juga seterusnya. Ketika XI dikurang X bar kuadrat maka kita jumlahkan nilainya maka dapatlah 4321,61. Baik, kita lanjut ke D, menentukan nilai tabel ZI menggunakan angka baku ZI. Nah, kita lihat di tabel Z1-nya negatif 1,77 dan nanti dapat tabel ZI. Nanti saya akan tampilkan di sebelah sini tabel ZI-nya. Negatif 1,77 itu dalam tabel yaitu negatif 0,4616. Begitu juga di nomor 2 yaitu negatif 1,15. Nah, di dalam tabel itu isinya yaitu negatif 0,3749. Nah, begitu juga seterusnya hingga ke Z11. Dan ke E, menghitung luas daerah di bawah kurva ZI FZ diperoleh dengan cara FZ1 di sini 0,5 ditambah dengan nilai dari tabel ZI negatif 0,4616 maka dikurang dengan tambah ketemu negatif jadi dikurang jadi 0,5 dikurang 0,4616 maka hasilnya 0,0384. Nah, begitu juga di FZ2 yang dimana 0,5 ditambah dengan negatif 0,3749 maka 0,5 dikurang 0,3749 maka hasilnya 0,1251 dan begitu juga seterusnya. F yaitu menghitung proporsi frekuensi kumulatif setiap nilai FZ dengan cara urutan dari yang paling kecil dibagi banyaknya data. Nah, dimana sini kan FZ1 yaitu kita bagikan dari 1 dulu, dari 1 dibagi 11 karena angka 11 karena angka data tersebut tuh nilainya 11 jadi 1 dibagi 11 maka hasilnya 0,099. Begitu juga di FZ2 2 dibagi 11 sama dengan 0,1814. Begitu juga seterusnya hingga ke 11 dibagi 11 sama dengan 1,000. Dia harus 4 angka di belakang koma. Kita lanjut ke G, menghitung nilai mutlak dari selisih FZI dan SZI. Nah, di tabel ini kita bisa lihat nilai dari FZI yaitu 0,0384 dan SZI yang kita dapat 0,0909. Nah, di sini kita mencari nilai mutlak dari FZI dikurang SZI. Jadi nilai 0,0384 dikurang 0,0909 maka hasilnya 0,2525. Nah, begitu juga di nomor 2. Nilainya 0,1251 dikurang dengan 0,1818 maka hasilnya 0,2567 dan begitu juga seterusnya. Nah, kita masuk ke langkah 5 yaitu uji hipotesis, yang mana nilai terbesar pada kolom nilai mutlak fx dikurang sx yaitu
Sedangkan terima HA bila T3 hitung kurang dari T3 tabel dengan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,25. Nah, masuk ke langkah tiganya, statistik uji dengan rumus T3 nya sama dengan 1 per D sigma M P sama dengan 1 AI X M dikurang I ditambah 1 kurang X I kuadrat. Dan langkah 4 yaitu analisis data. Ya, A mengumpulkan data-data yang terkecil jumlah yang besar. Nah, di depan tabelnya ini 1 sampai 11. Ini data XI nya. Baik, kita lanjut ke B nya, mencari nilai mean atau nilai rata-rata. Nah, di sini X bar atau nilai mean-nya yaitu sigma X dibagi M. Nah, kita dapat keseluruhan dari ini yang kita ketahui 657 dibagi dengan jumlah M yaitu 11, maka hasilnya X bar 58,82. Sekarang kita lanjut ke C, mencari nilai konstanta D. Nah, kita begini sudah lihat. Nah, di sini X ini juga kita tahu dan jumlahnya 657. Nah, di sini ada X I kurang X bar yang dimana X I di sini 22 kurang 58,82, maka dapatlah hasilnya negatif 36,82. Nah, begitu juga di nomor 2, 35 dikurang dengan 58,82, maka hasilnya negatif 23,82. Dan begitu juga seterusnya. X bar kuadrat yang dimana X I kurang X barnya kita pangkatkan, maka dikalikan jadi negatif 36,82 kali negatif 36,82, maka hasilnya 1355,71. Begitu juga di nomor 2, negatif 23,82 kali dengan negatif 23,82, maka adalah hasilnya 597,39. Dan begitu juga seterusnya hingga ke jadi X I dikurangi X bar kuadrat ini kita jumlahkan mendapatkan 4321,1. Kita lanjut lagi ke, jadi kita dapat X barnya 58,82. Nah, dari hasil hitungan diperoleh nilai konstanta, nilai D nya yaitu 4321,1.
nya 4321,61 dikali dengan nilai dari xn kurang 1 xn dikurang i ditambah 1 kurang xi kuadrat, dapatlah 64,6926 kuadrat. Nah, kita masukkan, jadi kita kalikan dari 4185,1325 dibagi dengan 4321,61, maka dapatlah T3-nya 0,968. Nah, masuk ke langkah 5, uji hipotesis. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada langkah 4, nilai T3 itu 0,968 didapat dari IE. Sedangkan untuk T tidak bersapiro with koefisien T sapiro dengan N 10 dan A 5 dengan alfa 5% sama dengan 0,25 diperoleh dari T3 tabel sama dengan 0,850. Nah, nanti di karena itu dapat digambarkan T3 hitung 0,968 lebih besar sama dengan T3 tabel 0,850. Dengan demikian, sesuai kriteria uji pada langkah 2 dapat disimpulkan HO diterima. Maaf, H0 diterima. Nah, langsung ke langkah 6, yaitu langkah kesimpulan. Nah, data pada sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal. Kita lanjut ke soal nomor 2. Akan diuji normalitas untuk data kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Siantan pada materi pada persamaan kuadrat. Nah, di sini sudah ada dalam tabel data tersebut yang berjumlah 30 datanya, yaitu 58, 57, 57, 51, 51, 52, 51, 79, 72 dan seterusnya hingga 78. Nah, gunakan uji normalitas Chi-square. Baik, kita lanjut ke penyelesaiannya. Di langkah A, yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Maka kita urutkan data yang dari yang terkecil, yaitu data yang terkecil yaitu 51, 51, 51, 52, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 58, 58, 58, 58, 58, 59, 62, 64, 64, 64, 65, 71, 71, 72, 72, 75, 78, 78, 78, 79 dan 85. Lanjut, kita selesaikan di bagian B, yaitu menghitung rentang atau jangkauan R. Nah, di sini R itu yaitu angka paling tertinggi di sini 85 dikurang angka paling terkecil yaitu 51. Jadi 85 dikurang 51 sama dengan 34. Kita lanjut ke C-nya, yaitu menghitung banyaknya kelas yang dilambangkan dengan K. Jadi K di sini sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, log N di sini jumlah dari banyaknya angka di sini. Jumlahnya 30, maka masukkan log 30. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 30 yaitu 1,48. Maka langsung tambahkan, dikalikan. Jadi 3,3 dikali 1,48 hasilnya 4,88. Ditambahkan dengan 1 ditambah 4,88. Maka K sama dengan 5,88. Dibulatkan menjadi 6. Angka 1, hipotesis uji. H0 yaitu data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, dan HA data pada sampel yang berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, lanjut ke langkah 2, yaitu kriteria uji, yang dimana terima H0 bila X pangkat 2 hitung kurang dari X pangkat 2 tabel, dan terima HA bila X pangkat 2 hitung lebih besar sama dengan X pangkat 2 tabel. Nah, dengan DK sama dengan K dikurang 3 untuk tingkat kesalahan A sama dengan 5% atau 0,05. Menghitung interval kelas. Nah, menghitung interval kelas yaitu I sama dengan rentang dibagi banyaknya kelas. Nah, rentang tadi yang kita ketahui nilai dari R yaitu 34 dibagi dengan banyaknya kelas yaitu 6. Jadi hasilnya 5,66. Kita bulatkan menjadi 6. Langsung ke E, menghitung frekuensi dari tiap-tiap kelas sebagai berikut. Nah, tabel di sini
Di dalam kurung 1 dikurang A kurung DK. A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Analisis data, yaitu A menghitung nilai rata-rata X bar dan simpangan baku S. Tabel 2 nilai rata-rata dari simpangan baku. Nah, tadi kita sudah dapat interval dan frekuensi dari tabel ini. Nah, sekarang kita cari XI-nya. XI ini dapat dari mana, yaitu 56 ditambah 51 dibagi 2, maka dapatlah 53,5. Nah, 62 ditambah 57 dibagi 2, hasilnya 59,5 dan seterusnya. Oke, sekarang FXI. Nah, FXI dapat dari mana, yaitu XI 53,5 dikali frekuensinya. Frekuensi dari 53,5 yaitu 4, maka hasilnya 214. Terus yang kedua 59,5 dikali frekuensinya 12, hasilnya 714 dan seterusnya. Terus dikurang X bar. Nah, XI di sini, XI kan sudah kita ketahui, di XI 53,5 dikurang X bar. X barnya dapat dari mana? Dari rata-rata, yaitu 64,90. Nah, jadi 53,5 dikurang 64 kurang 90, kita ke 4,90, maka hasilnya negatif 11,40. Nah, begitu juga di nomor 4 nya 59,5 dikurang 64,90, maka hasilnya negatif 5,40. Nah, begitu juga seterusnya. Dan kita lanjut ke selanjutnya, XI dikurang X bar pangkat 2. Di sini kan kita tahu XI dikurang X bar. Nih, negatif 11,40. Kita kalikan 2 saja. Jadi negatif 11,40 dikali negatif 11,40, maka hasilnya 129,96. Begitu juga di nomor 2. Hasilnya di sini XI dikurang X bar itu negatif 5,40. Maka negatif 5,40 dikali negatif 5,40, maka hasilnya 29,16. Begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya F dikali XI dikurang X bar pangkat 2. F di sini frekuensi. Jadi frekuensi dikalikan dengan nilai XI dikurang X bar kuadrat. Jadi di sini frekuensinya 4 dikalikan dengan 129,96, maka hasilnya 519,84. Begitu juga di nomor 2, frekuensinya 12 dikalikan dengan 29,16, maka hasilnya 349,92. Begitu juga seterusnya. Di FXI dikurang X bar pangkat 2 dijumlahkan, maka hasilnya 218,20. Nah, selanjutnya masuk ke simpangan baku. Nah, simpangan baku ini rumusnya S sama dengan akar dari sigma F XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Nah, di sini sigma F XI dikurang X bar pangkat 2 XI dikurang X bar kuadrat, dan dapat dari sini jumlah dari semuanya yaitu 2185,20. Masukkan N di sini dapat dari nilai dari data yaitu 30 dikurang 1. Nah, jadi kan 30 dikurang 1 29. Jadi 2185,20 dibagi 29. Jadi hasilnya 75,3517. Diakarkan maka hasilnya 8,68. Oke, selanjutnya B, menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Nah, menentukan tepi bawah kelas yaitu batas bawah kelas dikurang 0,5 dan tepi atas kelas sama dengan batas bawah kelas tambah 0,5. Nah, kita ketahui batas bawah nih, misalnya 51, batas bawahnya 51. Nah, 51 tadi tepi bawah kelas maka dikurang 0,5. Jadi 51 dikurang
kelas interval dengan rumus Z sama dengan tepi kelas dikurang X bar bagi S. Nah, tepi kelas pada baris pertama yaitu 50,5 dikurang 56,5. Dapat dari mana nih? Tepi bawah dikurang tepi atas. Jadi Z kita mulai dari Z1 bawah. Nih, tadi itu 50,5 dikurang 64,90 dibagi 8,68. 64,90 udah dapat kita tadi X barnya yaitu 64,90. Kita jumlahkan hasilnya negatif 1,66. Jadi untuk tepi kelas atas 66,5. Maksudnya jadi begini betul. Oh iya kan ada? Iya. Habis itu tuh emang soal ini nih. Aku masih setengah. Nah, lanjut. Jadi Z1 atas sama dengan tepi kelas atas. Salah. Ulang tadi untuk tepi kelas atas. Untuk tepi kelas atas 56,5 maka Z1 atas sama dengan tepi kelas atas dikurang X bar dibagi S. Nah, jadi tepi kelas atas kan 56,5 dikurang X barnya 64,90 dibagi S nya 8,68. Maka hasilnya negatif 0,97. Dan seterusnya kita kerjakan seperti yang di dua ini. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk tabel di hasil dari Z1 bawah dan Z1 atas dan seterusnya. Ini tabelnya bisa kita lihat sendiri. Kita lanjut ke D, menghitung luas daerah Z menggunakan tabel luas di bawah lengkungan memang standar dari 0 ke Z. Luas daerah di bawah kurva Z baris pertama. Nah, nanti tabelnya di samping. Z1 bawah sama dengan negatif 1,66 maka luas Z tepi bawah yaitu 0,4515. Dapat dari mana? Dapat dari tabel. Nah, Z1 atasnya negatif 0,97 maka luas Z1 tepi atasnya 0,3340. Nah, untuk luas Z pada baris berikutnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, jadi kalau jadi kan yang kita ketahui nomor 1 itu negatif 1,66 maka luas Z di bawah 0,4515. Nilai Z tepi atasnya negatif 0,97 maka luas Z tepi atasnya 0,3340. Begitu juga di nomor 2 negatif 0,97 maka luas Z tepi bawahnya 0,3340. Nilai Z tepi atasnya negatif 0,28 maka luas Z tepi atasnya 0,1103. Begitu juga seterusnya. Dan ke E, mencari selisih luas tiap kelas interval atau pi. Apabila tandanya sama maka data terbesar dikurangi data terkecil dan apabila tandanya berbeda maka kedua data tersebut dijumlahkan. Nah, kita bisa lihat sini nilai Z tepi bawah ini kan negatif 1,66. Kita pakai yang ini luas Z tepi bawah. Di sini karena dia negatif dan ketemu dengan nilai Z tepi atasnya juga negatif, kan tadi kita bilang apabila tandanya sama maka data terbesar dikurang data terkecil. Maka di sini sama-sama negatif, jadi kita pakai yang luas Z tepi bawah. Jadi 0,4515 dikurang luas Z tepi atas 0,3340. Maka hasilnya kita kurang yaitu 0,1175. Terus begitu juga di nomor 2, ini sama-sama negatif. Bisa kita lihat nilai Z tepi bawah dan nilai Z tepi atasnya itu negatif, maka dikurang 0,3340 dikurang 0,1103, maka hasilnya 0,2237. Nah, begitu juga di nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita pakai dari kata-kata yang kedua yaitu apabila tandanya berbeda maka kedua data tersebut dijumlahkan. Di sini kan nilai Z tepi bawahnya itu negatif dan nilai Z tepi atasnya itu positif, maka kita tambahkan. Jadi luas Z tepi bawah 0,1103 ditambah dengan 0,1628 maka hasilnya 0,2237.
dan begitu juga seterusnya. Kita lanjut ke F, menghitung frekuensi harapan atau EI. Nah, EI di sini sama dengan P dikali N, yaitu EI P yang kita tahu 0,1175 dikali N yang N nilai dari semua nilai yaitu 30, maka kita kalikan jadi hasilnya 3,525. Nah, kita buat tabel N nya 30. Nah, nilai P 1 itu 0,1175. Jadi EI nya 3,525. Nah, selanjutnya seperti itu. Di nomor 2 nya juga 0,2237. Kita kalikan dengan 30, maka hasilnya 6,711 dan seterusnya. Lanjut ke G, menghitung nilai C kuadrat, yang dimana X kuadrat itu sama dengan sigma OI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI. Nah, EI nya di sini kalau kita dapat dari ini, tabel ini, kita pindahkan ke sini. Terus OI ini frekuensi. Jadi kita masukkan saja frekuensinya dan nilai C kuadratnya langsung dari OI dikurang EI pangkat 2 bagi EI. Maka inilah hasilnya. Nah, contoh perhitungan dari ini biar kita paham, yaitu nih OI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI. Nah, kita langsung masukkan OI nya itu frekuensinya yaitu 4 dikurang EI nya 3,53 dibagi 3,53. Maka hasilnya yang 4 dikurang 3,53 0,47 pangkat 2 dibagi 3,53. Kita pangkatkan 2 dulu. Ini 0,2209 dibagi 3,53. Maka hasilnya 0,06. Nah, ini adalah hasilnya. Begitu juga di X pangkat 2 itu 0,2 dikurang E2 pangkat 2 dibagi E2. Maka frekuensinya atau O2 nya itu 12, maka 12 dikurang 6,71 dibagi 6,71. Maka 5,29 dapat dari 12 dikurang 6,71. Maka 5,29 pangkat 2 dibagi 6,71. 5,29 pangkat 2 maka 27,9841 dibagi 6,71, maka hasilnya sama dengan 4,17. Nah, jadi jumlah dari nilai C kuadrat atau X2 itu maka 8,57. Yang kelima yaitu menentukan taraf nyata A dengan nama rangka antara lain. Nah, A yang menghitung derajat kebebasan atau delta dengan rumus jika banyaknya kelas diulang 3. Nah, di banyaknya kelas kita sudah ketahui 6, jadi 6 diulang 3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya di B, taraf signifikan adalah 5% sama dengan 0,25. Maka X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 diulang 0,25 dikali 3. Nah, X kuadrat tabelnya X2 X kuadrat 0,95 dikali 3. Nah, lanjut ke C. Lihat pada tabel C kuadrat untuk S kuadrat tabel. Jadi X kuadrat 0,95 dikali 3 sama dengan 7,81. Langkah 6. Uji hipotesis. Nah, jika dibandingkan antara nilai X kuadrat itu 8,857 dibandingkan dengan X kuadrat tabel 7,815, diperoleh gambaran X2 itu 8,57 lebih besar sama dengan X kuadrat tabel 7,81. Dengan demikian, sesuai kriteria uji pada langkah 2 dapat disimpulkan HA diterima. Nah, lanjut ke langkah 7, kesimpulan. Data pada sampel dari populasi berdistribusi tidak normal. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.